kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Shalom Elohim. Lagi sekali Shalom Elohim. Apa kabar jemaat Tuhan? Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari saya mengajak semua jemaat yang ada di rumah untuk bersama-sama kita meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Dalam situasi apapun kami akan tetap meninggikan nama-Mu. Selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, bidamai di dalam
Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah-Mu Tuhan. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan yang Kau ukir dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami patut mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, segala syukur. Sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di ibadah kami sama seperti di surga. Mari jemaat Tuhan yang bersemangat bersaya sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Siap menari bagi Tuhan pagi hari ini, amin, amin, haleluya. Berikan tarian yang terbaik bagimu.
tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, Tuhan. Kami mau berkata Engkau adalah sukacita kami, Tuhan. Dalam setiap apapun musim yang kami hadapi, Engkau tetap sukacita kami, Tuhan. Amin. Terima kasih, Bapak. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
Haleluya. Mari kita semua berdoa. Waralabasa kata karayala masih. Buka hatimu selebar-lebarnya. Kapasitas hatimu dibukakan seluas-luasnya. Karena firman kebenaran Allah akan dicurahkan hari ini. Waralabata karayala masih lama-lama. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami sedang terhubung, terkoneksi dengan takhta-Mu. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan atas puji-pujian kami. Kami boleh melihat kehadiran Roh Kudus atas kami. Roh kami sungguh-sungguh bergelora, menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau yang telah membawa kami ke rumah-Mu. Dan Engkau telah memakai hidup kami sebagai tujuan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Hari ini pun kami bersyukur karena kami mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Dan waktu yang Kau berikan ini adalah sebuah anugerah yang besar. Ini adalah waktu strategisnya Tuhan untuk kami. Itu sebabnya kami akan memfokuskan hati kami, pikiran kami kepada firman. Kami buka setiap kehidupan kami untuk diisi dengan kebenaran. Biar Roh Kristus di dalam kami semakin didewasakan. Tanpa firman kami tidak bisa dewasa di dalam Tuhan. Sebab itu kami terus memerlukan dan membutuhkan firman itu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus atas kami. Karena kami sudah siap hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktunya. Dan di dalam nama Yesus, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Dan bersama saya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, salam kerajaan. Apa kabarmu hari ini Bapak Ibu Saudara? Ya, bersama Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan. Emang tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Kehidupan kita di dunia ini penuh banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi semua itu kalau kita memahami kehidupan yang Tuhan telah berikan dan rancangkan, maka segala pergumulan itu tidak menjadi beban hidup kita. Karena kami percaya, kita percaya semua, Kristus yang telah mati, bangkit, dan rohnya telah ada di dalam kita. Dan roh itulah yang berakselerasi. Roh itulah yang men-take over seluruh keberadaan hidup kita, jiwa kita. Saya percaya saudara-saudara semua yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, semua dengan bersuka cita. Haleluya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Sion. 2 minggu berturut-turut saya sudah sampaikan tentang bagaimana pengajaran dari doktrin apostolik. Dan intinya sudah kita dapat bahwa pengajaran rasul-rasul itu memang perlu diajarkan karena rasul-rasul yang memang menjalani kehidupan bersama Yesus pada masa itu. Dan mereka tahu bagaimana Yesus memakai kehidupan mereka untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di seluruh dunia. Sebab itu saya percaya semua kita sudah memahami bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Tuhan sangat merindukan supaya kehidupan kita tidak akan sama terus. Tapi semakin hari semakin berubah. Semakin hari semakin berbeda. Kristus yang ingin Dia wujudkan dalam hati kita itu akan nyata tampil keluar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam pengajaran doktrin rasul, para rasul, kita harus tahu bagaimana apa yang tidak berkenan, apa yang bukan ditanam oleh Bapa harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan kita harus menanam kebenaran Allah supaya kehidupan kita benar-benar dalam kebenaran.
Dan kita harus merobohkan apa yang bukan dibangun oleh Tuhan. Dan kita harus membangun sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, saya percaya semua kita semakin lebih dahsyat lagi antusias kita, semangat kita untuk mendapatkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan di hari-hari terakhir ini. Sebab itu pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan hidup dan bergerak dalam dimensi Sion. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara sedang dibawa naik bukan turun. Kita tidak boleh statis. Kehidupan rohani kita harus naik dan naik terus. Sampai kita mencapai satu stature yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau percayakan segala sesuatu yang Dia rindukan terjadi lewat kehidupan saya dan saudara. Untuk dunia ini, untuk bumi ini. Hidup dan bergerak dalam dimensi Sion. Mari kita melihat firman Tuhan yang sudah sering saya sampaikan di dalam Yeremia pasal 3. Mulai dibaca ayat 14 sampai ke 19. Firman Tuhan sudah sering saya sampaikan hal ini. Ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan dengan tangannya sendiri mengambil kita, God's hand pick, tangan Tuhan sendiri, yang membawa kita untuk suatu tujuan. Haleluya, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tangan Tuhan yang mengambil kita. Jadi kalau bukan tangan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Upaya usaha apapun juga kita mau cari Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan tangan Tuhan yang membawa kita. Tuhan membawa kita untuk mereposisi kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan punya maksud yang baik bukan? Sangat-sangat baik. Karena Dia tahu kehidupan manusia kita seperti apa. Maka itu sebabnya Dia bilang tangannya membawa kita, mengambil kita. 1 orang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga. Kalau setiap keluarga 2 orang, saya boleh katakan itu adalah suami istri. Haleluya. Terus bagaimana dengan yang belum berkeluarga? Tentu itu sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan membawa kita mereposisi kehidupan kita, artinya memindahkan. Bukan memindahkan secara lahiriah atau jasmania dari kota anu ke kota anu. Bukan itu pengertiannya. Yang Tuhan maksudkan di sini, dipindahkan kita dari dimensi lama. Haleluya. Maka itu sebabnya saya berkata dimensi Sion. Sion saudara sudah tahu adalah rumah Tuhan. Jadi kita harus pahami. Dimensi lama adalah kehidupan di dunia yang penuh dengan segala macam masalah dan persoalan. Yang penuh dengan segala tantangan. Itu dimensi lama yang Tuhan mau reposisi kita untuk ada di dalam dimensi baru. Katakan amin. Ada di dalam lingkungan yang baru. Environment itu bicara lingkungan kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan sangat tahu keadaan dan keberadaan kita. Setiap yang percaya kepada Dia, Tuhan tidak hanya sekedar melihat kita sebagai orang yang sudah percaya, tapi Tuhan tetap mau melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Amin. Saudara percaya?
bahwa saudara telah dipilih oleh Tuhan. Sebelum saya dikandung dalam kandungan ibu saya dan dilahirkan, Tuhan sudah tetapkan saya. Jadi atas inisiatif Tuhan sendiri memilih saudara dan saya, sehingga membawa kita dipindahkan dari dimensi lama. Tuhan tidak mau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, menjadi orang percaya, lahir baru, tapi kehidupan rohani kita tidak pernah mengalami kemajuan, tidak mengalami sesuatu peningkatan. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Sebab saudara harus tahu bahwa di dalam setiap panggilan saudara ada dalam tujuan Tuhan. Tuhan tidak sekedar memanggil Anda, memilih Anda, tetapi Anda dipilih untuk tujuan Tuhan. Haleluya. Tujuan Tuhan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Tujuan Tuhan membawa kita ke Sion. Amin. Sebab itu Tuhan memisahkan kita dari siklus kehidupan yang jatuh bangun. Kehidupan yang tidak menentu, yang kalah menang, dan membawa kita ke dimensi yang baru. Suasana yang baru, situasi yang baru, atmosfer yang baru, yaitu Sion. Haleluya. Saudara percaya? Berbicara Sion adalah pengertiannya rumah Tuhan, tempat kediamannya Tuhan. Saya sudah singgung minggu yang lalu bahwa Sion itu adalah habitatnya Tuhan. Tempat yang tempat yang spesial. Sion itu bukan berbicara secara jasmania. Memang ada Sion jasmania, tapi ada Sion rohania. Sion natural dan Sion spiritual. Kalau natural itu ada di Israel. Saya sempat memang ke sana, di Bukit Sion itu. Tetapi Tuhan tidak memaksudkan Sion itu seperti itu. Tetapi Sion yang dimaksud adalah di mana tempat Tuhan berdiam. Itu luar biasa. Nanti akan lebih jauh saya akan bahas tentang Sion. Karena bicara Sion itu bukan hanya sekedar hari ini saja saya sampaikan. Tapi ada begitu jauh maksud dan pengertian tentang Sion itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat 14 ini bahwa tangan Tuhan sendiri mengambil kita dari satu kota dan 2 orang dari setiap keluarga. Kita harus pahami bahwa yang pertama, Tuhan membawa kita. Tuhan membawa saya dan saudara. Untuk apa? Untuk tidak lagi berada di tempat yang sama. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan menginginkan seperti itu, berarti Tuhan tahu kalau kita orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, terus kita tetap berada di dalam dimensi yang lama, lingkungan yang lama, situasi keadaan yang lama, seperti tidak ada apa-apanya pertumbuhan rohani kita, maka Tuhan dengan bijaksana, dengan kedaulatannya membawa kita ke Sion. Nah itulah sebabnya saya katakan ini adalah sovereign dari Tuhan atau kedaulatannya Tuhan berlaku atas kita. Saudara ingat dalam Kejadian 12 ayat 1 tentang bagaimana Abraham disuruh pergi oleh Tuhan ke tempat yang dia sendiri belum tahu kemana Tuhan mau bawa. Respon dari Abraham menentukan masa depan dia. Begitu pula kita meresponi panggilan Tuhan, meresponi maksud Tuhan akan menentukan masa depan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan tidak pernah salah mengatur kehidupan saya dan saudara.
Dia dalam kedaulatannya, dia bebas menentukan apa saja. Dia bebas melakukan apa saja sesuai kehendak hatinya. Tinggal bagaimana kita mau meresponinya, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara sudah tahu bagaimana Tuhan membawa dia keluar dari Ur Kasdim. Abraham pada masa dipanggil Tuhan keluar dari tanahnya, dari keluarganya, dia orang yang sudah makmur, sudah sangat kaya. Tapi dia berani mengambil sikap untuk mengikuti panggilan Tuhan atas kehidupannya. Dia lupakan, dia tinggalkan semua apa yang dia merasa dia miliki. Kalau Tuhan yang membawa kita, saudara, dan kita meresponnya, dan saya percaya kita akan merasakan, mengalami sesuatu yang berbeda. Sebab kita bukan dipanggil oleh manusia, bukan ikut-ikutan kepada orang lain, tapi betul-betul kita mengalami sesuatu secara pribadi. Dan diri saya sendiri menyadari, setelah tahun 85 saya dipanggil Tuhan, saya adalah seorang yang keras menantang soal ibadah bertepuk tangan. Ini saya ceritakan, saudara, karena ini baru saya sadar, oh ternyata pada waktu itu Tuhan panggil melalui satu penyakit. Pada dasarnya saya tidak mau sebetulnya. Saya orang punya prinsip keras, tidak sembarang mau goyakan, saya punya prinsip. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia punya kebaikan. Melalui istri saya membawa saya ke seorang hamba Tuhan dan melayani saya karena saya dalam keadaan sakit. Orang kalau sudah dalam keadaan parah atau payah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia mau tak mau harus ikut. Dan saya mengalami hal itu, saudara. Dan saya berterima kasih dan bersyukur, ternyata Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Dan benar, Tuhan sudah menetapkan saya sebelum saya dikandung dalam kandungan ibu saya. Dan bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih. Amin. Saudara pun demikian. Harus memahami hal ini. Nah, apa Sion itu, saudara? Sion berbicara tentang spiritual state, tempat rohani. Ya, saya sengaja mencatat ini dalam PowerPoint supaya saudara bisa baca dan saudara bisa catat. Spiritual state atau tempat rohani buat kita bisa bertemu secara spiritual dengan Tuhan kita. Amin. Tidak ada tempat yang spesial untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan selain di Sion, karena di Sion adalah rumah Tuhan. Haleluya. Saudara mau bertemu dengan seseorang, kalau bukan di rumahnya, saudara bisa ragu. Demikian kita bertemu dengan Bapa kita atau Tuhan kita di Sion, di rumahnya, kita akan merasakan satu kelegaan. Sion itu juga berbicara tentang kantor pusat operasional Tuhan di muka bumi. Wow, luar biasa. Secret place atau hidden place, tempat kediaman Allah. Nah, kalau kita ada di Sion, kita akan mengalami kemerdekaan, freedom in the spirit. Haleluya. Saudara mengalami kemerdekaan bukan karena saudara punya uang banyak, punya harta banyak, punya jabatan tinggi dalam satu instansi, punya pengaruh besar. Saudara lega. Banyak kesaksian orang justru banyak keuangan atau banyak harta, dia tidak mengalami freedom.
Ada tekanan dan tekanan. Haleluya. Yang selanjutnya, Sion itu juga berbicara tentang unusual church. Gereja yang tidak lazim. Kenapa disebut gereja yang tidak lazim Sion itu? Karena operasionalnya berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya. Gereja-gereja yang kita lihat di dunia ini. Hanya gereja yang betul-betul lahir dari batu karang yang teguh, yang berdimensi tidak lazim itu yang disebut gereja-gereja yang menerima sebagai Sion. Boleh saudara baca di dalam Matius 16 ayat 17. Matius 16 ayat 17-18. Kata Yesus kepadanya ketika dia bertemu dengan Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini." Boleh ayat 15, ayat 16 dulu. Supaya ada kaitan dengan kalimat di ayat 17. Ayat 16, coba tolong ayat 16. Dari Matius, ya. Oh, ke atas lagi ayat 15 barangkali. Ketika dia jumpa, dia bertanya, "Menurut orang siapakah aku ini?" Supaya Anda bisa terkoneksi atau terhubung dengan apa yang dimaksudkan di ayat 17. Ayat 14, Bapak Ibu Saudara. Coba tampilkan ayat 14. Jawab mereka, oh ternyata di ayat 13, sorry ya, ayat 13. Ayat 13, tolong tampilkan, saya tidak bawa HP masalahnya. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada para muridnya, katanya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Ayat 14, jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Ini pendapat mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ayat 16, maka jawab, di situ ada beberapa murid Tuhan, tapi yang menjawab adalah Simon Petrus. Dia katakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Haleluya. Simon itu mendapatkan pewahyuan dari Bapa, sehingga dia mengetahui Yesus itu adalah Mesias. Ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu," ini saudara, "engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai." Sebenarnya dalam pengertian ini bukan jemaat. Kalau dalam terjemahan Inggris itu King James atau TPT atau apa saja, itu berbicara gereja, my church. Jadi bukan jemaat. Ya kan? "And I say also unto thee, that two are Peter, and upon this rock I will build my church." Ya kan? Yesus mau dirikan gereja itu di atas batu karang itu. Batu karang itu adalah Yesus sendiri. Dan gereja ini disebut gereja unusual church. Gereja yang tidak lazim. Dan gereja ini juga disebut sebagai eklesia, parlemen Allah untuk bumi ini. Amin, saudara.
Jadi dari awal pada zaman Yesus, sudah ada rencana dibangun gereja yang bukan dibangun oleh tangan manusia, yang bukan dibangun oleh pendapat orang, bukan karena organisasi, tapi dibangun oleh Tuhan sendiri. Dan itulah sebabnya ini dikatakan unusual church. Gereja yang berbeda, gereja yang tidak lazim. Nah, hanya gereja ini yang diberikan kuasa mengikat dan melepaskan. Ayat 19, coba tampilkan ayat 19-nya. Supaya Anda bisa mengerti akan hal ini. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Sehingga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Luar biasa. Inilah gereja yang Tuhan ingin bangun di dalam kehidupan kita. Di zaman ini, di era ini sekarang. Kita tidak sekedar menjadi orang Kristen tanpa tujuan, tanpa ada maksud dan kehendak Tuhan. Gereja unusual ini harus dibangun. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya percaya gereja kita sudah menjadi rumah Tuhan, menjadi unusual church. Saya ingin sekali gereja ini dibawa kendali Tuhan sendiri. Sebab kalau Tuhan yang tetapkan, tidak ada satupun orang yang bisa menghambat, menggagalkan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya? Jadi yang pertama apa? Kita di bawah Tuhan. Katakan, saya di bawah Tuhan sendiri. Tangan Tuhan membawa saya ke Sion. Yang kedua, ketika kita dibawa ke Sion, Tuhan pertemukan dengan orangnya Tuhan. Sekali lagi ayat yang kedua, Tuhan pertemukan dengan orangnya Tuhan. Haleluya. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Katakan amin. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi gembala yang sesuai hati Tuhan diangkat oleh Tuhan sendiri. Dan dipertemukan dengan saya dan saudara di rumah Tuhan atau di Sion itu sendiri. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saudara merasa, oh saudara ini bagian dari rencana Tuhan itu. Sehingga saudara telah dibawa oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Dan Tuhan mempertemukan dengan gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Haleluya. Bukan gembala-gembala yang diangkat secara SK organisasi. Itu tidak salah. Tapi kalau bukan tangan Tuhan sendiri yang mengangkat, maka gembala-gembala itu tidak dapat memahami arti atau fungsi daripada seorang gembala. Saya memang sedang belajar Bapak Ibu Saudara. Pada awalnya juga saya tidak tahu bagaimana cara menggembalakan. Tapi hari-hari ini saya dibukakan pengertian tentang itu. Karena saya menginginkan atau merindukan Sion itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam kehidupan saya, dalam gereja saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan benar-benar ada di Sion dan bisa menikmati Sion. Haleluya. Tuhan telah mempertemukan kita dengan gembala yang sesuai dengan hatinya. Untuk mendidik apa? Di Sion kita akan di-training, kita akan dididik, kita akan di-cleansing, di-clear dan di-pure oleh firman Tuhan. Berdasarkan knowledge dan understanding, pengetahuan dan pengertian, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Sebab Tuhan membawa Sion, bukan sekedar membawa dan mempertemukan dengan orangnya Tuhan, tapi Tuhan sendiri menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Itulah knowledge dan pengertian.
Ini dibukakan oleh hamba-hamba Tuhan atau oleh orangnya Tuhan melalui pewahyuan, melalui hikmat, melalui pengertian. Nah, untuk apa tujuan Tuhan bawa kita ke Sion dan melalui proses untuk mendidik kita, meng-cleansing hidup kita. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang strategisnya Tuhan. Amin. Kok tidak ada amin ya? Menjadi orang-orang strategisnya Tuhan. Sebab itu kita harus mengikuti latihan pendisiplinan di rumah Tuhan itu, di Sion. Kita harus di training sehingga kita mengalami transformasi, mengalami perubahan, mengalami pembaruan kehidupan. Haleluya. Saya percaya ini maksud Tuhan yang luar biasa. Karena tujuan Tuhan menjadikan kita orang-orang strategis. Haleluya. Amin. Sebab fungsi gembala adalah mempersiapkan saudara menjadi orang-orang strategisnya Tuhan untuk beroperasi di Sion. Haleluya. Sion akan menjadi realita di hari-hari ini di bumi. Itulah tempat pertemuan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah terhubung, terkoneksi dengan throne room itu sendiri, takhta Allah itu sendiri, maka kita akan dibawa Tuhan di bumi ini, itulah di rumah Tuhan atau di Sion. Dan saya percaya perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Yang keempat, kita menjadi orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Wow. Menjadi orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Ayat 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi akan berbicara, perhatikan ini, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Haleluya. Ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak lagi berbicara tentang tabut perjanjian itu karena kita sudah mengalami hadirat Tuhan itu. Dan kita sudah menjadi hadirat Tuhan itu. Dan hadirat itu kita bawa kemana-mana. Di mana-mana kita menjadi tabut perjanjian Tuhan. Amin. Ini luar biasa maksud Tuhan. Orang-orang strategis yang akan dilepaskan di bumi ini membawa tabut Allah, membawa hadirat Tuhan. Jadi ini berbicara dia bilang bertambah banyak kan, multiplikasi. Multiplikasi yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara bukan hanya berbicara kuantitasnya. Dan itu benar. Gereja banyak kali mengutamakan untuk merebut ini jumlah jiwa atau jumlah jemaat. Tapi yang sesungguhnya Tuhan punya kehendak bukan itu. Bukan bukan jumlah, bukan kuantitas, tetapi kualitas. Haleluya. Menjadi orang-orang yang strategis. Itu kualitas rohaninya betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Sebab itu kita jangan terpengaruh, terbawa dengan keinginan untuk mengejar status, kedudukan, jabatan dalam organisasi apapun. Terlebih dalam gereja. Yang kita mau kejar sekarang adalah stature. Posisi rohani kita. Amin. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi orang-orang strategisnya di dunia ini. Kita mau ditempatkan di setiap kehidupan, dimanapun kita berada. Dan kita yang telah memiliki hadirat Tuhan, kita akan menerobos
Kita akan menerobos dinding-dinding gereja yang hanya membatasi di dalam lingkungan gereja kita sendiri, denominasi kita. Tuhan tidak mau hanya sampai di situ. Makanya Tuhan membawa kita ke Sion untuk kita benar-benar dididik, dilatih untuk supaya kita bisa terobos. Tidak hanya di dalam lingkungan gereja kita, tapi kita bisa ke dunia, ke kota dan ke desa. Nah sekarang ini saudara lewat online, saya belum sampai ke Amerika, tapi karena online ini sudah sampai di sana. Haleluya. Tanpa kita membuang biaya. Kita sudah sampai ke sana. Itulah yang Tuhan maksudkan. Supaya semua jemaat dapat memahami hal ini. Supaya kita semua akan bergerak di dalam satu kegerakan Tuhan yang luar biasa ini. Sebab kita mau dipercayakan perkara yang besar. Hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Menjadi orang strategisnya Tuhan. Dan itu penting untuk kita mau belajar. Kita mau dilatih, di-training, dididik. Kita mau di-cleansing, di-clear kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Sebab karena di saat Tuhan bergerak, maka orang-orang yang dibawa Tuhan ke Sion, mereka akan membawa hadirat-Nya. Saudara dan saya yang dibawa ke Sion akan membawa hadirat Tuhan dimanapun saudara, dalam di dalam pekerjaan saudara kan, di domain-domain apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini. Saudara tampil adalah seseorang yang membawa hadirat Allah di tempat itu. Ketika hadirat Allah ada di situ, maka itu yang akan mempengaruhi lingkunganmu. Sehingga lingkungan yang lama itu akan menjadi lingkungan yang baru. Lingkungan yang berdimensi Sion. Wah, luar biasa ini Tuhan punya rencana. Asal kita benar-benar mau meresponinya secara benar. Haleluya. Kita lihat di dalam Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir? Dia katakan di ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gunung rumah Tuhan adalah disebut Sion. Dia melebihi dari segala gunung-gunung yang ada. Dan ini yang akan membawa pengaruh, bangsa-bangsa akan datang dan berduyun-duyun. Saya bisa simpulkan, ternyata kita tidak perlu mencari jiwa, berusaha dengan mencari jiwa. Kalau kita hidup akurat dengan Tuhan, terhubung akurat dengan Tuhan, senantiasa mengikuti apa yang Tuhan mau, maka jiwa-jiwa itu dengan sendirinya Tuhan akan bawa. Sebab awal tadi dalam ayat 14 kan sudah berbicara bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan membawa. Satu orang dari satu kota, dua orang dari setiap keluarga. Jadi kita tidak perlu pikirkan persoalan itu. Itu adalah cara Tuhan mengerjakannya. Asal kita mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan, ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi. Kita sedikit ada salah ketik di sini. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Haleluya. Ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran
dan firman Tuhan dari Yerusalem. Wow, luar biasa. Ternyata kita di Sion akan diajarkan tentang jalan-jalannya Tuhan. Dan kita harus tempuh jalan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita harus lebih giat, lebih semangat lagi. Membangun manusia roh kita. Supaya kita tetap bertahan dan tetap kuat menuju ke Sion. Mazmur 84 dia katakan bahwa, coba tampilkan Mazmur 84, ini ayat terakhir. Dan saya mengundang seluruh tim yang ada untuk tampil ke atas panggung. Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan 7. Mazmur 84 ayat 5 dan sampai 7. Ini ayat tambahan. Dan berbahagialah orang yang diam di rumahnya. Di rumahnya di mana? Di Sion. Yang terus menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Apakah saudara dalam posisi Sion sekarang ini? Tunggu, jangan dulu dihilangkan. Saudara menentukan saudara sudah berada di Sion, di rumah Tuhan, terkoneksi, terhubung akurat dengan rumah Tuhan. Ini persoalannya. Saudara melintasi lembah Baka dan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu mengejar berkat. Kita kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita kejar apa yang menjadi hakikat Tuhan. Supaya segala sesuatu yang terus mengintimidasi jiwa kita, masalah-masalah ekonomi, masalah kehidupan, kita tidak perlu kejar. Kejarlah apa yang Tuhan mau. Amin. Sebab kita sudah tahu firman Tuhan Mazmur 23 kan? Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Tetapi kita dalam tuntunan kuasanya. Tuntunan Tuhan sendiri. Supaya kita bisa mengalami semua apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita terus terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada firman, di rumah Tuhan ada orangnya Tuhan. Kita jalin hubungan lebih kuat, lebih erat lagi. Sebab kekuatan itu datangnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Manakala kita selalu membangun kehidupan kita, terus terkoneksi dengan Tuhan, disitulah kita dapat menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Amin. Hatimu sedang bergelora, rohmu sedang menyala-nyala. Puji Tuhan. Mari sebelum saya berdoa dan masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu menyanyikan satu pujian. Bawaku naik-naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Biarlah seluruh jemaat menyanyikan pujian ini. Ku tak mau berhenti, takkan berhenti. Biarlah ku tinggal di Sion kota kudusmu, terus mengenalmu. Kau jadikan aku generasi yang kau rindu, generasi yang kau tunggu. Tuhan
jadikanku generasi penyelesaianmu. Bawaku naik lebih tinggi. Amin. Ku tak mau berhenti, tak akan berhenti. biarlah ku tinggal Di Sion kota kudusmu, terus mengenalku. Oh, haleluya. Kau jadikan aku Generasi Engkau rindu, generasi Engkau tunggu. Tuhan jadikanku generasi penyelesaianmu. Bolehkah kita menyanyi bersama-sama sambil kita berdiri? Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, nyanyikan pujian ini dan kita berdiri. Ku tak mau berhenti, takkan berhenti. Biarlah ku tinggal di Sion kota kudusmu, terus mengenalku. Kau jadikan aku generasi yang kau Rindu, generasi yang kau tunggu. Tuhan jadikanku generasi penyelesaianmu. Tuhan jadikanku Tuhan jadikanku generasi penyelesaianmu. Mari kita semua berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar terima pada hari ini. Kami sungguh percaya rancangan Tuhan buat kami adalah bagaimana kami harus ada di Sion. Sion adalah tempat rumah-Mu Tuhan, tempat kediaman-Mu Tuhan. Engkau sangat merindukan kami ada bersama-sama dengan Engkau di Sion. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa karya-Mu atas kehidupan kami. Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia firman yang tersimpan berabad-abad. Dan inilah waktunya bagi kami di era sekarang ini dibukakan. Dan kami bangga Tuhan. Penyingkapan-penyingkapan firman itu luar biasa kami peroleh. Amin. Dan kami tahu Tuhan, Engkau punya tujuan untuk kami menjadi orang-orang strategisnya Tuhan. Untuk supaya kami dapat memerintah bersama Yesus di bumi ini. Engkau telah menaruhkan kuasa kami untuk mengikat dan melepaskan. Dan itulah gereja unusual yang sedang beroperasi hari-hari ini. Kami tidak membangun gereja yang tradisional. Gereja-gereja seperti pada umumnya. Tapi kami mau bangun gereja yang Tuhan dirikan sendiri. Amin. Di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Sebab Engkau telah menemukan kami menjadi batu-batu hidup untuk diletakkan di atas batu penjuru itu. Oh luar biasa, Tuhan berkarya dan bekerja atas hidup kami. Dan kami meresponi firman Tuhan. Dan kami mau lakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah roh kami penuh dengan firman. Roh kami sedang didewasakan. Roh Kristus dalam hidup kami sedang didewasakan dan terus didewasakan. Amin. Supaya kami mampu men-take over jiwa kami, kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya kami menerima firman itu.
Itu warisan buat kami yang kami peroleh dapatkan dari gembala-gembala atau orangnya Tuhan yang kau sukai. Dan terima kasih. Biarlah firman itu berakselerasi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang ada di rumah masing-masing. Biar firman itu ditangkap oleh mereka dan disimpan di arsenal hati mereka. Sehingga itu akan menjadi gudang senjata mesiu untuk kehidupan iman percaya kami. Bapa, terima kasih. Berkati terus pelayanan kami yang ada. Gereja kami di tempat ini berkati Tuhan. Dalam masa-masa pandemik ini Tuhan. Benar-benar Engkau datang memberikan kepada kami kekuatan lewat firman Tuhan. Menghadapi pembangunan gedung gereja kami. Kami tetap percaya Tuhan akan melakukan mujizat. Amen. Dengan cara yang tiba-tiba. Mujizat yang tidak lazim juga akan Engkau kerjakan Tuhan. Sehingga kami tidak pernah menyerah, tidak pernah kecewa, atau tidak pernah takut gentar menghadapinya. Karena kami tahu kami dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Berkati terus jemaat Tuhan yang ada di AOMPK, bahkan mereka yang terhubung dengan online ini Tuhan, menjadi simpatisan atas gereja kami, pelayanan kami. Kau berkati mereka, firman telah dilepaskan, biar firman itu berakselerasi dalam hidup mereka. Sehingga ini firman akan mengubah hidup mereka, mentransformasi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kau berkati terus dan terus diberkati. Selanjutnya kami akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan ada bersama kami. Roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus itu sendiri dikuduskan di dalam nama Yesus. Sehingga kami akan menerimanya menjadi satu kekuatan yang baru lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan pada pelayan yang akan melayani. Salibmu ku hidup
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, Saudara-saudara jemaat Tuhan, karena salib-Mu mari kita berdiri sambil memegang roti di tangan kanan kita. Pastikan engkau sudah memiliki roti dan bangku mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Sekali lagi saya mengajak saudara-saudara semua yang ada di rumah berdiri dan memegang roti di tangan kananmu. Dan hatimu selalu siap dan terkoneksi dengan hadirat Tuhan untuk supaya saudara dapat mengikuti perjamuan kudus hari ini. Uralabasi kata karayalamas. Oh Yesus. Oh takarayala balama sanda takarayala masike. Kami menyiapkan hati kami untuk mau terima perjamuan kudus pada hari ini lagi Tuhan. Di tangan kami sudah ada roti. Dan kami tahu roti ini berbicara tentang tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Dan kami mau melakukan untuk memperingati akan Engkau. Tuhan yang sudah layakkan kami semua untuk terima perjamuan kudus hari ini. Biar kehidupan kami semakin akurat dengan Engkau Tuhan. Frekuensi kami tetap selaras dengan frekuensi surga. Sehingga kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kami tetap terhubung dengan takhta-Mu, dengan rumah-Mu Tuhan, dengan surga. Terima kasih Bapa. Kami sudah terima firman-Mu. Sekarang kami akan menikmati roti yang adalah tubuh Yesus sendiri. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita makan. Dalam nama Yesus. Selanjutnya mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Saudara percaya? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kita bersyukur, masing-masing pribadi kita bersyukur. Sebab Tuhan baik dan sangat baik. Dia sudah melayakkan kita untuk mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Dia telah memperkenankan kita untuk bisa menikmati perjamuan kudus di minggu ini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami akan terjadi. Masa depan kami, masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang. Dan kami akan mencapai semua itu dalam ruang dan waktu. Sudah Engkau sediakan untuk kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Sehingga kami mau hidup mengikuti kehendak-Mu. Hidup menurut firman-Mu Tuhan. Terhubung selalu dengan Sion, bahkan ada di rumah-Mu di Sion. Terima kasih Bapa, Engkau berkati. Berkati terus kami semua. Yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini diberkati. Para tim Royal Worship AOMPK, Engkau terus memberkati dengan kecakapan, kemahiran dalam menyanyikan pujian dan musik. Kau berkati mereka dalam setiap pribadi dan keluarga masing-masing. Begitu juga kru para multimedia yang sudah mengambil bagian juga. Tuhan selalu memberkati. Sehat-sehatlah, kesehatan terjamin atas kehidupan kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan, rancangan-Mu akan berjalan terus. Dan terus kami akan capai dan lakukan rancangan itu. Demi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati hari-hari kami selanjutnya. Berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami dan usaha kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan ikuti church update atau informasi pelayanan AOMPK berikut ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Mau agak relax ngobrol sama saudara karena sebetulnya kan kita waktu itu plan untuk kita ngadain Zoom meeting ini beberapa minggu yang lalu. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Shalom saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Geraha AOMPK. Geraha AOMPK dibangun untuk kegiatan pelayanan dan penginjilan, bukan hanya sekedar kegiatan gereja saja.
Fokus kita adalah memperlengkapi umat Tuhan dengan pelatihan dan pengembangan sehingga mereka mampu mengemban amanat agung Tuhan Yesus, yaitu jadikan semua bangsa muridnya. AOMPK saat ini terpanggil menjadi gereja yang menunaikan misi Tuhan. Anda bisa turut terlibat dalam menunaikan misi amanat agung tersebut. Mungkin Anda tidak punya waktu, tapi Anda punya dana. Mari salurkan dana Anda melalui rekening di bawah ini. Dengan Anda memberikan dana untuk pembangunan gedung Geraha AOMPK, Anda turut terlibat dalam misi penginjilan amanat agung tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Promosi dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Demikianlah hidup kita. Ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita alami untuk membawa kita makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan berdiam bukan berarti Dia tidak bergerak. Jika aku ditindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Hari ini, rema Tuhan datang buat engkau dan saya. Ratu adalah purpose, bukan destiny Esther. Lewat posisi yang dimiliki, Tuhan memakai Esther menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian massal. Ada big plan atau rencana yang sangat besar yang dititipkan Tuhan lewat hidupmu. Saat situasimu terdesak, saat keadaan tidak lebih baik, bahkan saat orang sekitarmu melupakan Tuhan, saat orang-orang di sekitarmu kehilangan pengharapan, itu adalah tanda bagimu untuk bangkit dengan perkenanan Tuhan atasmu. Mungkin untuk itu engkau ada. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita hari ini. Sambil kita akan menyanyikan satu pujian dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kamu sekalian. Tuhan akan senantiasa menjaga keluar masukmu. Tuhan akan terus memberkati hidupmu. Apa saja yang kau lakukan dengan kedua tanganmu akan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan menuntun dan membawa engkau naik dan bukan turun. Mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Dari anugerah kepada anugerah. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih berkat-Mu kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai kita ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati dan shalom. Haleluya.